Metodologi penelitian Modul 3 Hipotesis Segmen 3 Sumber dan Perumusan Hipotesis. Bersama saya, Yusuf dari Institut Teknologi Bandung. Pada segmen sebelumnya, kita sudah membahas tentang teori dan kegunaan hipotesis, serta pengembangan dan jenis hipotesis. Pada segmen kali ini, kita akan membahas tentang sumber dan perumusan hipotesis. Hipotesis dapat berasal dari teori, hasil penelitian sebelumnya, dan penjelasan logika, sehingga peneliti perlu mempunyai banyak informasi tentang masalah yang ingin dipecahkan dengan membaca banyak literatur yang ada hubungannya. Mempunyai kemampuan untuk memeriksa keterangan tentang tempat serta hal yang berhubungan dengan fenomena yang diselidiki. Mempunyai kemampuan untuk menghubungkan suatu keadaan dengan keadaan lainnya yang sesuai dengan kerangka teori ilmu dan bidang terkait. Sumber untuk menggali hipotesis adalah: pertama, kebudayaan di mana ilmu tersebut dibentuk; kedua, ilmu itu sendiri yang menghasilkan teori yang memberikan arah kepada penelitian; ketiga, analogi; dan keempat, reaksi individu dan pengalaman. Perumusan hipotesis memerlukan kemampuan peneliti dalam mengaitkan masalah dengan variabel yang dapat diukur dengan menggunakan suatu kerangka analisis. Pada umumnya, hipotesis dapat dirumuskan sebagai: pertama, dalam bentuk pernyataan; kedua, secara jelas dan padat serta spesifik; ketiga, harus dapat diuji secara empiris; keempat, menyatakan hubungan dua variabel atau lebih; dan kelima, mempunyai suatu kerangka teori tertentu. Perumusan hipotesis tidak selalu benar. Benar dan tidaknya hipotesis tidak ada hubungan dengan terbukti atau tidaknya hipotesis tersebut. Benar dan tidaknya hipotesis didasarkan pada logika terkait fenomena yang ada. Misal, belajar tidak memengaruhi kelulusan. Setelah data dikumpulkan, ternyata anak-anak yang tidak belajar kebetulan juga dapat lulus, sehingga hipotesis diterima. Kesimpulan tersebut salah menurut norma umum, walaupun proses pembuktian hipotesis benar. Akibatnya berbahaya karena dapat disimpulkan bahwa tidak ada gunanya belajar karena tidak memengaruhi kelulusan. Pada kasus lain, misalnya, perumusan hipotesisnya benar. Misal, belajar memengaruhi kelulusan, tetapi ada kesalahan dalam proses pengujian dan penarikan kesimpulan, sehingga hipotesis tersebut tidak diterima. Kesalahan dapat dikarenakan kesalahan sampel, kesalahan perhitungan, atau ada variabel lain yang mengubah hubungan antara variabel. Pada modul selanjutnya, kita akan membahas tentang variabel dan data. Saya Yusuf dari Institut Teknologi Bandung.